Turun kontrol. Lebih jelasnya ketika di pelayanan itu kan ada pendaftaran, penetapan, ya, sama pencetakan SKPD. Ya. Nah di ruangan saya itu untuk nge-balancing yang di depan itu antara pendaftaran, penetapan, sama pencetakan SKPD harus balance. Baik. Terus ketika ada misalkan ada masalah di sistem yang bertanggung jawab BS gitu. Baik. Saudara kerja dari 2013. Saudara tahu itu kantor itu udah milik pribadi Samsat ataukah seperti apa? Ngontrak. Dulu bahkan bukan udah 2 kali pindah. Yang dulu bukan yang tempat sekarang. Dulu adanya tempatnya di Jalan Raya Bayar Malimping. Kalau sekarang adanya di Jalan Raya di Jalan Baru. Saat ini apakah sudah menempati kantor sendiri, milik sendiri? Belum. Sepengetahuan saya itu masih kontrak. Masih kontrak. Belumnya. Terus kalau kantor yang baru saat ini apakah sudah jadi ataukah bagaimana kondisinya? Saya pernah lewat karena beda arah ke rumah saya antara yang sekarang sama kantor Samsat yang sekarang ya. Tapi saya pernah lewat. Gedung udah terbentuk tapi belum kelar katanya, masih tahap 2 apa gimana gitu. Dengar Mas. Tapi kalau lewat mah udah kelihatan terbentuk, bangunan bagus. Ya. Selama saudara bekerja, apakah pernah dengar ada pembangunan gedung, mau rencana pembangunan gedung selain saat ini yang sudah terrealisasi? Pernah dulu ada yang saya dengar waktu pimpinan saya itu OPP zaman Pak Iwan. Tahun berapa itu saudara? Sekitar tahun 2016 kalau nggak salah, saya nggak ingat juga ya tahunnya, tapi dengar itu mau ada pembebasan lahan juga, mau ada pembangunan tapi nggak terrealisasi. Untuk pembebasannya sendiri apakah sudah dilaksanakan yang saudara tahu? Kalau masalah itu saya nggak tahu ya, tapi kayaknya tanahnya ada, tahu udah dibayar atau belum, tapi di situ ada rumah udah dipakai, udah salah satu satpam yang ada di Bali itu digunakan. Satpam Samsat. Berarti kemungkinan udah dibayar, tapi saya nggak tahu ya masa pembayarannya, mau nggak tahu. Baik. Saudara tahu kapan itu terdakwa yang saat ini ada di monitor mulai bertugas di sana? Yang saya tahu, kalau nggak salah tahun 2018 awal, apalagi 2017 akhir, Pak Haji Samad datang ke Malimping ditugaskan sebagai Kasubag TU. Sebagai? Kasubag TU, bukan yang sekarang sebagai kabupaten, yang terakhir itu ya. Kasubag TU. Ya, saya lupa. Ya. Kalau terakhir sekarang kan beliau udah eselon 3 ya UPT. Ya. Yang saya tahu kalau masalah jabatan itu pertama datang sebagai Kasubag TU. Beliau menjabat menjadi KUPT dari kapan? Tahun 2020 kayaknya. Tahun 2000? 20. Tahun 2020. Apa tahun 2019-an? 2019-an. Ingat bulannya? Sekira bulan apa? Nggak ingat ya, kita mah sebagai karyawan honorer nggak ingat ke situ. Baik. Ada perubahan kok ya jadi UPT udah. Baik. Selama menjadi tadi Kasubag apa? Kasubag TU, apakah saudara sering berinteraksi pekerjaan dengan beliau? Kalau berinteraksi langsung saya enggak, karena di atas saya itu bukan di bawah Kasubag TU, kerjanya di bawah kasih PKB waktu itu. Kasih? PKB. Baik. Nah, setelah beliau naik menjadi KUPT, apakah saudara berinteraksi langsung pekerjaannya dengan beliau? Ataukah ada tahapannya? Bisa saudara jelaskan tahapannya seperti apa? Kalau berinteraksi langsung masalah kerjaan nggak ada. Kita kan ada tahapan kasih. Tapi di luar itu Pak Haji Samad kalau tugas, beliau suka ngontrol ke bawah bagian pelayanan ya, bagian saya. Beliau sangat ramah sekali menurut saya, menanyakan kadang-kadang keluhannya apa, kendalanya apa, menanyakan sama di kerjaan itu. Baik. Menurut saya sangat baik sekali menanyakan keluhannya, kendalanya apa di kerjaan. Baik. Saudara tahu beliau tinggal di mana?
Aslinya kan salah orang Tangerang ya. Aslinya Tangerang. Dengar mah rumahnya di Serang. Di Serang. Ya. Nah, apakah juga saudara tahu tempat tinggal beliau selama bertugas itu ada di daerah Malingping atau bagaimana? Beliau ada tempat itunya di perumahan, tapi kalau nggak salah dengar mah itu bukan rumah beliau, rumah temannya. Dia numpang di rumah situ, ada dengan temannya, ada hubungan teman itu rumahnya, dia sehari-harinya kalau lagi pas di Bandung dipakai, minat bapak di situ istirahatnya. Baik. Selama saudara berinteraksi selaku bawahan yang beliau pimpin, rekan-rekan saudara ada berapa orang yang di sana masih honorer? Honorer banyak, bahkan di sana tuh kebanyakan honorer kalau saya akui ya. Kebanyakan. Dulu waktu kalau sekarang alhamdulillah ada penambahan dari PNS-nya. Kalau dulu mah sebelumnya ya masih banyak honorer. Alhamdulillah dengan Pak Haji Samad itu diajukan penambahan tenaga PNS-nya bertambah. Bertambah untuk tenaga PNS-nya? Iya. Dan ada honorer pun yang tadinya nggak punya gaji dari negara. Alhamdulillah ada 10 orang atau berapa gitu teman saya yang tadinya nggak dapat gaji dari negara dapat. Entah itu perjuangan Pak Haji Samad, nggak tahu apa, tapi yang saya tahu yang menjabat pas Pak Haji Samad, teman-teman saya dapat gitu. Itu terjadi tahun berapa untuk teman-teman yang tadinya tidak ada gaji dari negara, tiba-tiba itu bisa dapat gaji dari negara? Waktu beliau masih ke Sebek TU juga ada yang dapat gaji dari pusat, terus setelah beliau jadi dari KUPT malah tambah banyak yang dapat gaji dari negara ini. Baik. Selama berinteraksi, bagaimana sih tingkah laku beliau sebagai seorang pimpinan menurut saudara? Kalau menurut saya pribadi sangat baik sekali dan ramah sama bawahan, selalu mengingatkan, selalu menanyakan kabar, apalagi kalau waktunya misalkan masa sembahyang ya salat, doa itu semua karyawan di situ laki-lakinya diajak semua di sini berjamaah sama beliau pas beliau sama ada. Bahkan pernah bawa semacam kayak bercanda gitu, bawa lidi, ayo di sini gitu. Nah, tadi selalu mengingatkan, yang beliau selalu ingatkan kepada karyawannya termasuk saudara itu apa saja? Banyak. Kalau kerjaan sampai kayak santri sih jiwanya. Kalau menurut saya mah sampai bawa-bawa masalah gaji kita jangan ke karyawan, ke bawahan kayak staf honorer seperti saya. Oke, jangan takut kalian gajinya kecil, yang penting kita menunaikan kewajiban, tulus ikhlas, bersyukur, insya Allah barokah. Baik. Selalu mengingatkan seperti itu. Baik, terima kasih. Saudara pernah dengar terjadi peristiwa apa sehingga saat ini pimpinan saudara yang saudara sampaikan tadi menjalani pemeriksaan, kemudian hari ini saudara dihadirkan di sini sebagai seorang saksi. Tahukah itu terjadi peristiwa apa? Yang saya tahu ya dari media, Pak Haji Samad sebagai KUPT ditahan atas kasus lahan samsat. Kasus lahan samsat. Itu pun saya nggak pokoknya hanya sebatas itu tahunya. Dari media. Dari media. Ya. Banyak media online ya. Baik. Saudara tahu ya posisi di mana saat ini gedung itu dibangun, gedung samsat yang untuk calon kantor baru? Tahu. Itu dibangun dari kapan? Mulai dibangun? Kalau mulai dibangun, saya nggak tahu ya, karena nggak kelewat rumah. Antara kantor ke rumah itu nggak kelewatan, yang beda jalan. Ya. Tapi posisinya dekat sama kantor sekitar 3 kilo. Nah, sebelum saudara dapat kabar dari berita dari media, apakah saudara pernah melihat di kantor saudara ada aktivitas
yang membicarakan terkait akan dibangunnya gedung baru? Pernah. Pernah. Pernah ada. Sekitar tahun berapa itu? Kalau tahunnya saya nggak tahu ya, nggak ingat karena itu menurut saya ya melihat kita bekerja fokus di pelayanan, nggak ngingetin tahun tanggalnya, tapi ada itu yang namanya aktivitas sampai ada pembahasan itu yang ada LSM mahasiswa Cilangkahan. Saya pun ikut ke atas sambil mengantarkan kopi peserta itu. Maksudnya LSM sama ini bagaimana itu? Ada audiensi. Audiensi antara KUPT Samsat Maritim Pak Haji Saman dengan mahasiswa Cilangkahan, ya, sama Ormas, kalau nggak salah Ormas LPI. LPI. Dimotori sama LPI Ormasnya. Iya. Mereka melakukan audiensi di situ. Nah, di situ saya tahu. Iya. Apa sih yang diaudiensikan, yang dibicarakan saat itu? Masalah pembebasan lahan, kalau saya dengar mah di situ kan saya ada ya. Ya. Sempat agak lama saya di situ. Pembebasan lahan yang sekarang dibangun. Pembebasan lahan. Ya. Kenapa dengan pembebasan lahan itu sendiri kok sehingga mahasiswa dan ormas harus ada audiensi? Di situ mungkin yang namanya pembebasan lahan, apalagi tepatnya di Maliping, Cilangkahan lah disebutnya. Di situ kan ada mahasiswa juga, ya. Dan mahasiswa mungkin mereka pengen tahu bagaimana proses pembebasan lahan, masalah harga gitu. Nah, mereka mengajukan audiensi ke KUPT, ke Pak Haji Samad. Pak Haji Samad pun menerima audiensi permintaan dari ormas sama mahasiswa itu. Seberapa lama saudara tahu komunikasi antara KUPT saat itu dengan teman-teman mahasiswa dan teman-teman dari masyarakat yang ada di lingkungan itu? Maksudnya? Seberapa lama waktunya saudara? Kok sehingga saudara bisa lancar menceritakan itu? Agak lama sih, kadang saya ada keluar kan, saya suruh ngambil kopi, yang namanya juga staf honorer ya, tolong ngambil kopi ya. Tapi di situ saya ada, tapi kadang-kadang keluar gitu. Tapi kebanyakan saya ada di situ. Sempat saudara lihat itu ya, langsung ya? Langsung ada di situ, ada mahasiswanya ada, cuman namanya saya lupa. Tapi kalau melihat wajahnya mah mungkin saya ingat. Apakah dari audiensi itu ada sesuatu yang dihasilkan, saudara tahu? Nah, itu mahasiswa sama ormas itu mengajukan pertanyaan ke Pak Haji Saman. Di antaranya? Di antaranya masalah lahan itu sendiri, antara harga ya, kalau yang saya dengar harga, ya, terus luas, ya, luas, terus bangunan, ya, tanyakan. Yang saya lebih ingat itu yang tiga itu. Ya. Pas saat audiensi itu apakah terjadi ricuh-ricuh di sana? Namanya kalau audiensi enggak ricuh. Enggak ricuh ya? Enggak, biasa nyantai, ngobrol, duduk bareng, tapi pas lagi Covid ya. Ya. Mereka jaraknya terjauhkan. Enggak ada kericuhan, Pak. Enggak ada. Kira-kira berapa orang saat itu yang hadir di tempat untuk audiensi itu? 5 orang kalau nggak salah, perwakilan dari mahasiswa sama LSM. LSM. Baik. Untuk tanah itu, apa yang saudara tahu terkait tanah yang saat ini sedang jadi masalah ini, sehingga saudara terdakwa ada di tahanan kemudian mengikuti proses persidangan ini? Apa yang saudara tahu tentang tanah itu? Kalau tanah sebenarnya saya nggak tahu ya. Ya. Yang saya tahu ketika mereka mengadakan audiensi, mereka menanyakan ke KUPT, pertama lahan apa luas, terus yang saya ingat aja ya, tapi nggak bisa diusul, yang minta lama, masalah harga, Ya. terus sama pembangunan. Masalah pembangunan. Ya, jadi mereka menanyakan masalah harga, Pak Haji Samad jawab, sama status dulu, status Pak Haji Samad ditanyakan di itu. Maksudnya status seperti apa ini? Status Pak Haji Samad kan audiensi. Ya. Bapak sebagai apa ya? Sebagai KUPT, terus di apa namanya, tim apa ya? Ya. Tim katanya sekretaris. Ya.
Ya. Itu yang menentukan antara yang punya lahan sama pihak spesial masalah. Baik. Apakah selama kegiatan sebelumnya ada audiensi itu, saudara pernah ada lihat datang pejabat-pejabat dari Provinsi Banten, atau mungkin saudara pernah bertemu dengan siapa saja dari utusan dari Provinsi Banten? Kalau tamu yang datang mah suka ada, cuman itu bagian apanya saya kurang tahu. Karena di situ saya di pelayanan, cuman di samping kelewat, oh orang pusat. Tapi kita nggak tahu statusnya beliau itu yang datang sebagai apa, nggak tahu apakah itu. Baik. Apa gitu. Baik. Tadi saudara juga sampaikan bahwa itu ada pemilik lahan. Apakah saudara tahu, pernah mendengar siapa saja yang punya lahan yang saat ini sudah dibangun untuk gedung Samsat itu? Tahu dari pertama ya, dari audiensi, kedua juga dari media juga ada. Saya pernah baca juga di media yang itu atas nama Pak Juli. Ya. Tapi kalau melihat awal dulu ketika Pak Haji sama di kantin, itu katanya bukan punya Pak Haji Dwi, punya Pak Haji Ade Irawan kalau nggak salah namanya. Pak Haji Ade Irawan. Saudara pernah temu dengan Pak Haji Ade Irawan itu? Saya belum pernah. Ya. Cuman dengar bukan untuk Samsat sih dulunya juga. Itu saudara ingat kapan cerita itu, yang masalah tanah-tanah itu yang dibicarakan oleh beliau? 2018 kalau nggak salah ingat akhir tuh kalau nggak salah ya, beliau buka belum menyatakan untuk Samsat. Ya. Pak Haji Ade uang jaminannya tanah. Haji Ade pinjam Uang jaminannya tanah. ya, kalau nggak salah dengar Pak Haji sama seperti itu, tapi saya nggak tahu kronologisnya. Itu pinjam uang itu uang pribadi ataukah uang kantor yang dipinjamkan? Uang kantor mah saya rasa nggak ada uang cash di kantor kalau sepengetahuan saya, tapi nggak tahu. Tapi itu kayaknya uang pribadi. Uang pribadi. Apa nggak tahu dah. Nah, Uang urusan masalah uang kita nggak tahu ya. ya. Seberapa banyak itu uang yang dipinjam oleh Pak Ade? Katanya mah 150. 150. Ya. Setelah itu nggak lama ada beredar pembebasan lahan. Ya. Tapi awalnya mau bukan titik di situ yang diajukan, banyak kan yang diajukan. Kalau di apresial juga disebutkan ada 7 titik ya. Ya. Sama UPT waktu audiensi. Ya. Kebetulan yang titik sekarang yang terpilih. Titik yang dibangun ini. Tepatnya di depan rumah Pak Haji Ade Irawan. Iya. Sebenarnya. Dan apakah itu termasuk yang tanahnya Pak Haji Ade Irawan? Kalau nggak salah dengar punya Pak Haji Ade Irawan mah nggak kebangun karena urusan surat menyuratnya nggak kurang lengkap katanya. Tapi nggak tahu ya, itu masih saya dengar kok nggak kebangun gitu. Ya. Katanya dulu masih hektar pernah cerita Pak UPT, insya Allah kita punya bangunan waktu sebelum COVID ada semacam apel pagi ya. Ya. Insya Allah kita berdoa aja mudah-mudahan Marindu ini maju punya gedung sendiri dengan lahan 10.000 ya 1 hektar katanya. Mudah-mudahan terrealisasi katanya. Tapi sekarang saya baca di media 6.000 lebih kalau nggak salah yang terbangun. 6.000 lebih. Nah, akhirnya apakah itu yang dibangun itu tanah siapa? Yang 6.000 itu kalau saudara sempat dengar sebagai karyawan di sana. Punya Pak Haji Wi. Pak Haji Wi. Saudara pernah ketemu dengan Haji Wi? Belum pernah dulu, tapi kemarin sempat udah kesini mah saya pernah nemuin, nggak ketemu gitu. Tapi nggak ngobrolin masalah tanah ini itu ya, oh berarti itu yang namanya Ya. Haji Wi. Nah, saudara tahu dari mana kalau itu tanahnya Haji Wi? Dari media. Oh, dari media. Sama teman-teman suka ada yang ngomong tanah sah gitu kan. Iya. Oh Pak Haji Wi, Pak Haji Wi. Oh ini Pak Haji Wi. Nah. Selain tanahnya Pak Haji Wi, tanah siapa lagi itu yang dibangun, yang dibeli? Dengar lagi ada tanah Cici. Tanah Cici. Ya. Saudara tahu itu tanahnya Ibu Cici betul atau tanah siapa? Kalau ke situ mas saya nggak terlibat ya, nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi dengar itu punya Ibu Cici. Ada sebagian punya Ibu Cici.
Ya. Menurut info aja, saya nggak tahu lokasinya. Lokasinya nggak tahu ya, hanya sekedar informasi saja. Informasi berikut ya di informasi ya. Punya Cici satu blok itu. Satu blok. Bukan satu blok apa ya? Ada termasuk di satu bidang apa? Oh, pokoknya di lingkungan itu maksudnya. Nah, tadi saudara sampaikan juga tanahnya Pak Haji Ade itu tidak jadi dibeli karena bermasalah. Itu maksudnya seperti apa ya? Sempat dengar Pak Haji Samad ngomong nggak jadi dibeli katanya. Nggak jadi dibeli? Suratnya nggak sah apa gimana apa ya? Bukan sertifikat apa gimana gitu. Surat-suratnya? Kemungkinan administrasi surat-suratnya yang nggak komplit. Iya. Nah, itu yang membeli tanah untuk Samsat itu Haji Samad ataukah siapa sebenarnya yang saudara tahu? Bukan Haji Samad yang saya dengar mah. Waktu di audiensi itu yang bayar orang pusat BPKP apa tuh? Itu ya yang bagian pembayarannya. Orang pusat, bukan pakai uang Haji Samad ataupun uang Samsat di sana? Enggak. Kan audiensi saya dengar yang bayar itu dari pusat, tim BPKP apa namanya itu, pembayaran secara langsung Pak Yuri. Di situ ada sebagian yang diterapkan sama waktu audiensi. Oh gitu. Nah, jadi saya tahunya di situ. Nah, tadi saudara juga sampaikan katanya itu awalnya tanah itu diakui tanahnya Pak Haji Ade. Itu maksudnya seperti apa yang saudara tahu? Awalnya yang saya tahu dulu itu katanya itu diakui sama Pak Haji Ade, tanah dia semua yang di blok situ. Ya. Tapi setelah kesini entah itu peneliti apa di BPN apa nggak tahu saya ya. Pak Haji Ui. Apakah saudara pernah melihat ada bukti bahwa itu adalah tanah Pak Haji Ade? Saya pernah lihat di warung. Berupa apa? Berupa dokumen itu kayak semacam surat, tapi nggak tahu saya nggak bisa baca luas semuanya total ya. Apakah itu ada Pak Haji Ade pernyataan tidak sengketa kalau nggak salah. Izin majelis, saya akan coba pertunjukkan apakah surat ini yang dimaksud. Boleh maju ke depan? Ya, itu ditaruh saja. Boleh maju biar jelas. Pernah lihat ini enggak? Jadi seperti ini karena saya sekilas kayaknya ini formulir yang bukan yang Ini saya ada dokumen. Ini? Nah ini kayaknya mah. Ini. Ya kayaknya ini yang pernah saya lihat. Oh tidak sengketa. Udah karena saya emang nggak itu cuma ini doang tidak sengketa. Hanya ini saja yang saudara lihat. Yang lain tidak ada ya? Tidak ada. Kelihatan tidak sengketa gitu. Dari saya di hati saya banyak amat karena itu sebenarnya. Baik. Aja saya Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini saudara pas lihat ini di posisi ada di mana lihat ini sepintas dokumen yang saya tunjukkan tadi? Di warung. Warung mana? Di warung. Warung kopi atau warung apa? Warung Samsat ya, warung kopi ada nasi. Masih di lingkungan Samsat? Di luar pagar Samsat tapi di depannya. Saat itu yang pegang siapa ini? Yang surat keterangan ini, yang pegang siapa kok sehingga saudara bisa melihat? Ngumpul kayaknya main bisa gitu kayaknya sama Asep apa siapa tuh? Oh saya bilang kan itu. Asep itu apakah yang kemarin sempat jadi saksi karyawan di sana? Mungkin jadi saksi. Ada atas nama Asep? Ada. Baik. Yang saudara tahu, apakah betul Haji Samad itu membeli tanahnya Pak Haji Ade? Enggak. Dulu awalnya saya dengar nggak beli. Itu pinjam uang awalnya Pak Haji Ade ke ya saya pernah tanya Pak Haji Samad ya. Kan awalnya bukan beli tanah. Ya. Pak Haji Ade pinjam uang ke Pak Haji Samad. Pak Haji Ade pinjam Uang ke Haji Samad. tanah kayaknya mas seperti itu.
Yang dijaminkan itu. Entah itu waktu itunya langsung dijaminkan apa gimana? Jelas pertamanya katanya pinjam. Oh iya. Saudara pernah dengar nama Apriandi? Apriyatna? Oh, kalau Apriyatna pernah saya dengar. Iya. Apa yang saudara tahu tentang Apriyatna? Apriyatna yang beli lahan kayak lahan Pak Haji Ade atau gimana gitu. Pak Haji Ade? Itu kalau nama itu mah. Ya? Sekilas doang. Sekilas doang. Izin majelis, saya akan tunjukkan lagi dokumen. Boleh maju ke depan lagi? Apakah saudara pernah melihat dokumen ini? Iya. Pernah lihat tidak? Banyak sih yang Yang dokumen ini pernah lihat tidak? kalau dokumen ini mah yang lihat yang jelas mah yang tadi. Oke. Kalau enggak, pertanyaan saya ini saudara pernah lihat tidak? Tidak. Baik, baik, artinya tidak perlu pertanyakan. Akta jual beli yang Apriyatna yang tempo hari tanahnya 4.000 sekian yang tidak jadi, ya, inilah aktanya itu. Kalau tanah itu, tanah yang tadi aku miliknya Pak Haji Ade Irawan, ya, itu saudara tahu sesungguhnya Pak Haji Ade Irawan itu punya yang seberapa luasnya? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu kalau urusan luasnya, cuma saya sempat lihat pernyataan tidak itu aja, tidak sengketa. Iya. Punya tanah tidak sengketa aja. Baik, baik. Tadi juga saudara sempat sebut nama Haji Uwi ya, Haji Uwi. Saudara tahu nama Haji Uwi tadi disampaikan lewat media ya? Itu disebutkan di audiensi. Oh, di audiensi. Sempat dengar saudara seberapa besar itu Haji Uwi menerima duit pembayaran dari pemerintah Provinsi Banten? Kalau jumlah nominal saya kurang jelas ya. Ya. Tapi yang jelas yang di situ katanya di pembayaran langsung Pak Haji Uwi. Pak Haji Uwi. Nominalnya nggak tahu saya. Saudara tahu nggak bahwa Haji Samad ada menerima pembayaran atas tanah pembelian untuk lahan Samsat itu? Nggak tahu. Maksudnya? Sempat dengar nggak Haji Samad ada dapat uang dari pembayaran tanah-tanah yang saat ini dibangun gedung Samsat itu? Nggak tahu itu mah. Tapi dengar mah ada isu seperti itu, tapi saya nggak tahu. Ada isu. Nah, terus betul nggak sih Haji Samad itu punya lahan di sekitar Samsat yang saat ini sudah dibangun gedung tapi belum difungsikan itu? Atas nama Haji Samad yang nggak ada. Tidak ada. Iya. Ada tambahan? Silakan. Terima kasih dilanjutkan. Saudara saksi.